outbreak of unknown origin. Okay, okay. Wait. Ada pemuda yang bernama Scott, dia berumur sekitar 40-an. Dia saat pagi melakukan aktivitasnya berolahraga seperti dilakukan orang biasanya. Setelah berolahraga, dia membersihkan badan kemudian mengambil sarapan. Setelah Scott sarapan, dia keluar rumah untuk merefreshing otaknya. Saat dia di luar, Scott melihat suasana kota tampak sepi dan aneh. Scott terus berjalan, menelusuri kota, tapi sepanjang jalan tidak ada tanda kehidupan, maupun manusia, apa yang sebenarnya terjadi. Scott kemudian berpikir untuk pergi ke bandara, karena di sana pasti tidak akan pernah sepi. Dia mencoba berjalan di seluruh tempat di bandara. Dia melihat satu persatu tempat di sana. Scott kemudian melihat jalan kecil di bandara dan melewati jalan tersebut. Saat Scott melewati jalan itu, dia melihat orang yang sedang berlarian karena dikejar oleh zombie. Di sana keadaan terlihat kacau dan orang-orang semua panik. Kenapa orang jadi zombie? Itu karena mereka terinfeksi COVID-21. Untung saja kita waktu tahun 2019 nggak jadi zombie. Kemudian Scott terus berlari, melewati pintu belakang bandara, untuk menuju ke parkiran bandara. Scott kemudian bertemu zombie bapak dan anak. Help me! Run. Help me! Scott kemudian terus berlari dari kejaran zombie itu dengan berteriak seperti ini. Scott akhirnya bisa lolos dari kejaran sekumpulan zombie tersebut dengan menahan pintu. Saya akan pindah scene lagi ya. Saat Kapten Chanum bersama istrinya, dia mendapatkan telepon dari atasannya untuk melaksanakan misi. Saat itu istrinya tidak setuju. You promised me. We are dealing with a global alert. Well, let them call someone else. Scott masih terus berusaha lari dari kejaran para zombie. Scott langsung melihat mobil polisi dan mencoba untuk masuk ke mobil dan menyalakannya. Tapi tidak bisa menyala, akhirnya dia menenangkan diri dengan sebatang rokok. Dan bermalam di mobil itu. Saat pagi tiba, Scott terbangun oleh bayangan yang melintasi di luar mobil. Dia masih berusaha tidak bersuara. Akhirnya dia ketahuan juga. Scott terus berlari oleh kejaran zombie. Kasian ya hidup jadi dia. Dia sama zombie kok suka kejar-kejaran. Dia terus menggocek zombie itu. Dan memukul zombie itu, dan lanjut berlari. Akhirnya dia berhasil lolos, dan mengejek zombinya. Kita pindah scene lagi, di mana konvoi militer yang dipimpin oleh Kapten Chanum, untuk mengantarkan Dr. Allison ke laboratorium di Buxton. Saat itu mereka melihat ada mobil yang terbalik. Di tengah perjalanan, ada anak gadis diam di tengah jalan. A girl? Crash maybe? Kemudian Kapten Chanum memutuskan untuk membantu gadis itu. Selang dari itu, beberapa anggota turun dari mobil untuk mengecek gadis tersebut. Ternyata gadis itu sudah terinfeksi dan menyerang personil yang mengeceknya. Kemudian gadis itu berdiri dengan mata biakugan. Mungkin Hinata tersesat. Tidak lama dari itu, satu persatu zombie itu datang dengan jumlah tidak terhitung. Dari kegelapan. Kemudian terjadilah kekacauan dan kepanikan, saat Dr. Allison di mobil, ternyata sudah ada yang terinfeksi. Kapten Chanum langsung menolong Dr. Allison. Yang hidup hanya Johnson,
Kapten Chanum, dan Dr. Allison. Tiba-tiba ada zombie yang meloncat dan ingin menodai Johnson. And his name is John C. Di saat kejadian tersebut, banyak korban dari anggota Kapten Chanum. Di saat Kapten Chanum bersama Johnson melawan zombie, Dr. Allison malah lari menjauh dan terpisah dengan mereka. Kemudian Johnson malah menyalahkan Kapten Chanum, jika mereka tidak berhenti pasti tidak akan terjadi. Iya kan, menurut kalian gimana? Benar juga kata si Johnson. Kita berpindah scene lagi, peran dari Dr. Allison. Saat Dr. Allison bersembunyi, ada zombie gembrot yang penuh kecap di lehernya. Dr. Allison terus bersembunyi, dan akhirnya dia berhasil lolos dari zombie itu. Tiba-tiba terbitlah pagi, di mana terlihat Dr. Allison terbangun dari tidurnya. Dan mengecek handphonenya, ternyata sudah retak. Kemudian Dr. Allison melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah hutan dengan banyak pohon lebat dan tinggi, Dr. Allison melihat situasi di sana. Hal tidak terduga, ada zombie kepala pelontos mengejarnya di belakang. Dia berusaha lari dari kejaran zombie itu, ternyata ada Scott yang memerhatikan dia dari balik pohon. Saat Dr. Allison terpojok oleh zombie itu, tiba-tiba Scott datang membantu, dengan menembak kepala zombie itu. Headshot. Have you been bitten? Please, don't shoot! Kemudian Scott membantu Dr. Allison, lalu segera pergi dari tempat itu. Saat malam tiba, mereka beristirahat sejenak. Lalu berbincang, Scott menanyakan nama kepada Dr. Allison, terus Dr. Allison menjawab. Nama saya Allison, ahli biokimia dan saya punya tugas ke barat ada misi. Let's get the fuck out of here. Come on. Kita berpindah scene lagi ya. Di mana dilihatkan adegan Kapten Chanum dan Johnson. Saat mereka berjalan menuruni jurang, mereka mendapatkan baju Dr. Allison dan menemukan peluru shotgun yang ditembaki Scott kepada zombie tadi. There's someone else. Kita pindah scene lagi ya. Scott bersama Dr. Allison, lanjutkan perjalanannya, sambil mengobrol kenapa terjadinya virus itu. Virus terjadi karena cairnya gunung es di Antartika. Terekspos karena cairan es, Dr. Allison ingin agar Scott mengantarnya ke Buxton. Awalnya Scott menolak, akhirnya dia memutuskan untuk mengantar Dr. Allison tapi dengan dua syarat, bunyinya seperti ini. Rule number 1, don't piss me off. Rule number 2, watch out for the skinny ones. Are we clear? Good. Next scene lagi. Saat Johnson bersama Kapten Chanum menuruni gunung, mereka melihat zombie yang memakan hewan liar. What the fuck are they doing? They are eating that animal alive. Zombie itu kemudian menyerang. Johnson dan Kapten Chanum lalu menembak zombie itu, lalu pergi menjauh. Sementara Dr. Allison terus membujuk Scott agar membantunya. Scott malah keluarin air mancur dan berpuitis. Rich fucks that spend their money on bullshit. Kemudian mereka melihat tambang tua dan berencana menginap satu malam di tempat itu. Saat mereka masuk, Scott menyuruh Dr. Allison beristirahat di luar. Kalau kalian kaum lelaki, pasti pikirannya sudah aneh-aneh kan? Di saat Dr. Allison tidur, ada zombie yang datang dan menyerang. Dr. Allison kaget, tapi Scott bergegas menolong. Mereka kemudian mendengar ada zombie yang datang lagi. Dan mereka berlindung di ruangan kecil, tapi mereka malah terpojok. Dr. Allison menemukan jalan, tembus ke selokan, mereka melewati jalan itu. Ternyata ada zombie juga di selokan, lalu mengejar mereka. Scott terpojok oleh zombie, tapi Dr. Allison menolongnya,
lalu mereka berhasil keluar. Lalu mereka beristirahat sejenak, dan Scott meminta maaf soal kejadian tadi. Karena memarahi Dr. Allison. Kita berganti scene lagi. Saat Johnson dan Kapten Chanum melanjutkan perjalanan, mereka mendengar suara tembakan. Saat malam tiba, Dr. Allison bersama Scott bertemu dengan sekelompok orang bersenjata dan berbicara kepada Hunter. Dr. Allison ingin bergabung tapi Scott membantah untuk bergabung. Let's get the fuck out of here, okay? Selang dari itu beberapa zombie datang lalu menyerang semua kelompok itu. Kapten Chanum dan Johnson lalu datang membantu. Mereka berdua lalu menangkap Hunter dan menginterogasi Hunter tentang Dr. Allison. Have you seen a woman who looks like an Earth? Yeah, man, yeah, I think so. Padahal Dr. Allison sudah kabur duluan bersama Scott, sehingga tidak ketemu. Dr. Allison dan Scott terus melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu zombie, tapi mereka berhasil bersembunyi di bawah batu. I can't. That's the first thing they would see. Kita pindah scene lagi ya. Dr. Allison bersama Scott melanjutkan perjalanan, di mana di sana sudah pergantian iklim. Scott menceritakan dia pernah membunuh anak kecil, dan dia menyesal sampai terbawa mimpi. Dr. Allison langsung meminta maaf. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. What? A fucking plan? To you. To me, it's a life. Saat mereka berjalan dengan rasa letih, capek, mereka dikejar oleh 24 zombie. Gak percaya? Coba hitung ini, dengan di-pause videonya. Akhirnya mereka berhasil sampai ke Buxton dan memantau suasana di kota itu. Dr. Allison menunjukkan tempat lab tersebut, tapi ternyata lab itu rumah Dr. Allison. Ternyata Kapten Chanum, Johnson, dan Hunter sudah memasuki kota Buxton untuk mencari Dr. Allison. Kemudian Hunter memutuskan untuk mencari kendaraan. Johnson dan Kapten Chanum melanjutkan perjalanan. Scott dan Dr. Allison lalu memasuki rumah. Ternyata pintunya tertahan dari dalam. Dr. Allison mencari Sarah. Dia adalah kerabatnya, ternyata Sarah sudah terinfeksi. Lalu Dr. Allison mencari anaknya yang bernama Charlie. Pada saat Hunter berhasil mendapat mobil, karena keserakahannya, dia menjadi korban sekumpulan zombie. Ah! Yes! Fuck off! Go away! Leave me alone, you fucking bastards! Fuck you! Kita pindah scene lagi. Scott kemudian pergi, karena dia tahu telah dibohongi Dr. Allison. Ternyata Dr. Allison memanfaatkan Scott untuk menyelamatkan anaknya. Scott. Scott. Please don't leave us. Please. Scott padahal sudah membantu Dr. Allison sejauh ini, tapi dia mendapatkan kebohongan. Dr. Allison terus meminta maaf kepada Scott. Kemudian Charlie memberikan bunga kecil kepada Scott karena telah menyelamatkan ibunya. Akhirnya Scott membantu Dr. Allison bersama anaknya. Selang dari itu, datanglah zombie 1 RT. Mereka terus berlari. Saat itu Johnson bersama Kapten Chanum mendengar suara tembakan. Tapi sayang Scott menjadi mangsa para zombie itu. Akhirnya Kapten Chanum dan Johnson melihat Dr. Allison, lalu membantunya. Mereka berusaha mengalahkan zombie 1 RT, tapi Johnson terinfeksi juga.
Johnson kemudian menyerang Kapten Chanum, Dr. Allison langsung datang membantu, dan Johnson berhasil dilumpuhkan. Mereka langsung menaiki mobil, dan pergi dari kota itu. Kemudian Dr. Allison dan Kapten Chanum pergi ke laboratorium untuk mengambil antivirus. Endingnya ya seperti itu. Terima kasih telah menemani saya. Matur suwun ya. I don't know how much we can take. You are the only hope. All right, sir. So what now? Complete the mission.